kan bulan puasa, itu segala amal ibadah pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi sebenarnya haknya Al-Quran itu ada sama kita. Apa haknya Al-Quran? Haknya Al-Quran itu sama orang harus dihatamkan 1 kali minimal dalam setahun. Saya mau tanya, selama bulan puasa ini kau ada membaca Al-Quran? Sudah ada yang tamat? Siapa yang sudah 10 juz dia baca? Jadi haknya Al-Quran itu, haknya Al-Quran sama orang itu dihatamkan 1 kali minimal 1 kali dalam setahun. Jangan sampai tahun-tahun berlalu tapi tidak pernah ini hatam Al-Quran. Jadi momennya, biasa itu momennya kalau di hari-hari lain kan susah orang itu biasa membaca Al-Quran. Makanya Allah sediakan 1 bulan khusus untuk beribadah. Makanya bulan puasa ini adalah bulan yang dikhususkan untuk umatnya Muhammad SAW. Jadi semua amal ibadah itu dilipat gandakan, termasuk membaca Al-Quran. Kalau orang biasa di bulan lain masih malas membaca Al-Quran, biasanya dia akan rajin ketika bulan puasa. Jadi metodenya bagaimana supaya kita bisa tunaikan haknya Al-Quran sama kita? Kan puasanya itu ya paling lama 30 hari, 29 atau 30 hari. Jadi bagaimana cara menghatamkan Al-Quran yang kalau bisa 1 juz 1 hari? Mampukah kalian habiskan 1 juz 1 hari? Itu 1 juz normalnya itu kalau bukan 8 halaman, 8 lembar, 10 lembar di mushaf dulu. Kalau mushaf sekarang kalau tidak salah itu 1 juz 8 lembar. Berarti 8 lembar. Tinggal kalian bagi saja. Sholat ada 5 waktu. Jadi 1 waktu itu kalian kalau membaca 2 halaman, 2 lembar, berarti selama 1 hari itu kalian bisa habiskan 1 juz. Kalau 1 juz 1 hari, berarti bisa hatam itu dalam 1 bulan puasa. Yang kedua itu tentang keutamaan puasa dan kejujuran. Jadi ada materi yang kedua, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Ada ekornya, dan kejujuran. Jadi kita bahas saja ya. Jadi kita hanya sharing-sharing bagaimana kira-kira apa keutamaan sebenarnya berpuasa, kenapa kita harus berpuasa, dan apa kaitannya puasa dengan kejujuran. Mulai pertama kita akan membahas tentang keutamaan bulan puasa, keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan apa kaitannya puasa dengan kejujuran. Pertama, tahu puasa? Kayaknya ini sudah ke hari ke-10 puasa. Mungkin kalau di masjid itu sudah ada penceramah yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Jadi saya tidak berceramah, kita hanya sharing, berbagi pengetahuan. Mungkin ada pengetahuannya kalian yang lebih banyak daripada saya, dan saya mempunyai pengetahuan yang ada, bisa saya tularkan ke kamu, bisa saya bagi ke kamu. Pertama itu puasa, sebabnya itu arti katanya itu menahan. Apa yang ditahan kalau berpuasa? Apa yang ditahan kalau berpuasa? Jadi berpuasa itu dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Berarti kalau kita berpuasa mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Kemudian puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Hawa. Hawa apa yang ditahan? Hawa panas, hawa dingin, hawa. Karena hawa itu biasa ada pasangannya. Apa pasangannya hawa? Jadi bukan itu yang dimaksud. Ada hawa yang ditahan. Berarti kalau hawa yang ditahan itu kamu perempuan ini saya ditahan. Jadi kalau perempuan apa yang ditahan? Nah mungkin Adam. Jadi kalau kita berpuasa ada sekitar 3 tahan. Pertama, kita tidak menahan makan, menahan minum, dan
hawa nafsu. Tapi yang susah ditahan itu apa? Yang susah ditahan itu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini bukan arti sempit. Hawa nafsu ini artinya luas. Termasuk gini, terkadang itu baik berkata kasar, misalnya berkata kasar, berdusta, bergibah, menggunjing dan lain-lain, itu juga termasuk ke dalam bagian hawa nafsu. Apa tujuan dari puasa? Kenapa kita disuruh berpuasa? Hawa nafsu apa tujuannya? Kemudian apa hasil dari kita selama berpuasa selama bulan suci Ramadan ini? Alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil hanya orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Kalau dibilang ya ayyuhan nas berarti seluruh manusia. Tapi kalau yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil hanya orang yang beriman. Kalau kamu tidak berpuasa berarti tidak beriman. Kenapa? Yang berpuasa itu, yang dipanggil berpuasa itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kenapa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian bulan puasa ini adalah ibadah yang khusus hanya untuk kita. Artinya apa untuk kita? Pahala puasa itu langsung Allah berikan untuk kita, karena puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu, dan malaikat-malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Kenapa? Misalkan begini, kita sama-sama makan sahur, tapi dari makan sahur itu sampai maghrib, yang tahu puasamu itu hanya kamu dan Allah. Kenapa? Misalkan begini, ada yang sudah tidak tahan, sudah panas sekali tenggorokannya, berwudu 3 kali dia berkumur, hanya 1 kali keluar. Kan tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu selain kamu dan Allah. Apa kejujuran? Karena amal ibadah apa yang kau lakukan hanya kau dan Allah yang tahu. Pulangkan dulu ke rumahku, masuk di kamar, kunci kamar. Ada air yang tadi subuh belum habis. Yang tahu kau minum dengan tidak minum itu kan hanya kamu dan Allah. Ini yang susah sekali ditahan kalau bulan puasa. Mulut. Kenapa mulut? Kau tahu? Ada sedekah di situ. Bukan itu, iya. Mulai percakapan kecil begitu, mulai sudah. Itu mengarah ke mana? Mengarah ke ghibah. Biasanya ada main game Mobile Legend, jaringan. Biasanya itu bukan astagfirullah yang keluar. Apa yang keluar biasanya? Kan biasanya. Tapi siapa tahu, mudah-mudahan karena bulan puasa, ketika kita tiba-tiba lag di dalam permainan, bukan kata-kata kotor yang keluar. Astagfirullah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang main game begitu yang keluar. Kan ada sering-sering yang kita dengar kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang harus kita dengar. Misalkan anjay itu kan tidak tahu apa arti harfiah sebenarnya dari kata anjay. Mungkin tiba-tiba, mungkin bukan di bulan puasa, mungkin kata-kata yang keluar dari mulutnya orang itu adalah anjay. Pas dia dapat bulan puasa, yang keluar dari mulutnya astagfirullah, Masya Allah, subhanallah. Temannya tanya, barusan juga bilang begitu. Ya, untuk bulan puasa, nanti bukan bulan puasa lagi, baru kembali ke semula. Jadi ini bulan puasa, kalau bisa yang baik-baik dipertahankan, yang tidak baik-baik kemarin ditinggalkan.
ini puasa. Jadi keutamanya bulan puasa itu banyak. Pertama, melatih kesabaran. Ingat, kita mau puasa dilatih untuk bersabar. Ada yang tabrak, sabar. Ada yang hina, sabar. Tiba-tiba pas buka diambil orang lain. Dalam hati apa? Ah, kurang ajarin orang ini. Sudah dari tadi saya incar, tapi pas buka puasa dia duluan baca doa. Ikhlas. Masih ada di pintu sebelah. Itu ikhlas. Apalagi dilatih kedisiplinan. Apa dilatih kedisiplinan? Ya kita dilatih untuk disiplin. Contoh mudahnya disiplin begini. Kita harus makan sahur itu sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Setelah azan subuh kita sudah tidak bisa makan karena sudah masuk di fase kita berpuasa. Kita kira-kira bagaimana kalau kita tidak disiplin? Wah, azan subuh tadi belum ada dua masjid, di masjid A sudah azan, di masjid B azan. Patokannya kita masjid A. Oh, masjid A sudah azan, tapi masjid B belum azan. Makan saya dulu, belum juga azan masjid sini, tapi tiba-tiba langsung komat. Kenapa disiplin? Kita didisiplinkan tentang waktu. Sudah ditentukan waktu azan jam sekian, waktu imsak jam sekian. Jadi itu sebenarnya imsak itu bukan waktu batas makan. Jadi imsak itu bukan batas waktu makan, bukan waktu batas makan. Jadi imsak kita masih bisa makan, tapi hati-hati. Jadi imsak, kalau imsak sudah masuk waktunya, misalkan imsak itu biasanya dari waktu imsak ke azan itu biasanya ada sekitar 10 menitan. 10 menit itu masih bisa kita makan dan minum sampai mana? Sampai batas waktu azan. Jadi imsak itu bukan batas waktu makan, masih bisa makan ketika imsak. Yang tidak bisa makan ketika sudah waktu imsak, berhati-hati. Dan kalau sudah waktu masuk waktu berbuka, langsung berbuka. Karena ada beberapa waktu doa itu diijabah. Artinya diijabah, semua doa-doanya kita itu insya Allah dikabulkan. Salah satunya adalah waktu sahur dengan waktu berbuka puasa. Jadi ada beberapa waktu yang ijabah, doa itu sangat ijabah. Di antaranya adalah waktu sahur dan waktu berbuka. Makanya dalam waktu kita sahur, jangan sahur karena semua di meja adalah makanan-makanan enak, lupa berdoa. Sebenarnya waktu kita sahur, situ sudah kita mulai berdoa. Ya Allah, tambahlah uangku ya Allah. Aku sangat butuh uang untuk saat ini. Nah, baca di waktu sahur. Kemudian waktu berbuka, ya Allah, belum cukup tadi yang subuh itu, cukupkanlah di waktu maghrib. Jadi ada dua waktu, bukan dua ya, ada beberapa waktu ijabah itu sangat, doa itu sangat ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah waktu sahur dan waktu berbuka. Orang yang melakukan perjalanan jauh itu bisa tidak berpuasa. Yang bepergian jauh ini ada batas minimal berapa kilo dia pergikan. Dari CC ke sini itu tidak jauh CC ke Mutua tidak berpuasa. Kalau setiap hari puasa selama 30 hari itu berarti tidak berpuasa karena jauh. Tidak. Yang tidak diwajibkan berpuasa itu orang yang safar jauh. Misalkan dia perjalanan ke Palu, bisa saja dia batalkan. Jangan kalau dia muntah di jalan. Kemudian kalau pertanyaannya Hanu tadi, apakah saya bisa tidak berpuasa ketika mengerjakan berat? Nah, itu tergantung kamu. Kau bisa mampu pada saat berpuasa tetap juga bekerja atau bagaimana? Kalau tidak mampu kan itu urusanmu dengan Allah itu. Kalau memang kamu tidak bisa berpuasa, berarti kamu harus ganti puasamu di bulan-bulan lain. Sama dengan perempuan tidak berpuasa di bulan Ramadan mungkin karena halangan, berarti dia punya utang puasa sebanyak berapa hari yang ditinggalkan pada bulan puasa. Jadi utang puasa, utang harus dibayar. Ya, jadi kalau kalian haid 1 minggu, berarti 1 minggu tidak berpuasa. Jangan hanya 3 hari yang kubayar. Kalau utang puasa itu 7 hari, 1 minggu misalnya.
yang kau bayar juga harus 7 hari. Misalkan kalau laki-laki ada halangannya, ganti juga sebanyak berapa hari yang kau tinggalkan. Apa istilahnya sini? Hari lebaran. Apa istilah kita hari lebaran? Kita seperti bayi yang baru terlahir. Apa artinya bayi yang baru terlahir? Bayi manusia yang tanpa dosa. Makanya disebut Idul Fitri. Kita kembali ke suci. Suci apa? Suci hati dan suci pikiran. Apabila kita berpuasa selama sebulan penuh karena Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya kita. Makanya di hari Fitri kita kembali ke keadaan suci. Kalau suci itu sudah pasti suci, itu karena suci namanya. Kita kembali ke keadaan suci, jadi dosa-dosanya kita insya Allah akan diampuni semua. Tapi yang jelas, yang penting kita berpuasa dengan baik, berpuasa karena Allah, berpuasa jujur, dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak saya mampu, nanti kita akan cari sama-sama solusinya. Yang jelas ini untuk keutamaan bulan puasa, saya rasa ini bukan baru pertama kali sampaikan. Keutamaan bulan puasa ini bukan di tempat ini saja kalian dengar, di tempat-tempat lain, di waktu-waktu yang lain sering juga kalian dengar. Apa sebenarnya keutamaan berpuasa? Makanya ini hawa nafsu, bahkan di dalam kitab Fadhail Amal, ini untuk orang yang sudah ada suami, ada istri, memandang istri saja dengan nafsu, itu katanya sudah membatalkan puasa. Itu di dalam kitab Fadhail Amal dijelaskan di situ, memandang istri saja dengan nafsu itu sudah membatalkan puasa. Jadi itu sangat pentingnya kita berpuasa. Bagaimana caranya kita supaya bisa menahan diri, minimal sampai berbuka lah. Jadi oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kayaknya kalian ujian sekolah itu tanggal 13 kelas 3. Kembali kita nanti ke situ, ke kejujuran. Biasanya tuh kalau ujian susah sekali diajarkan untuk jujur. Jangan begini ya Pak, keluar pengawas tiba-tiba berjalan lagi, ini bukan di sekolah sini atau di sekolah mana, lalu saja begitu. Makanya kalau saya ujian di bulan puasa, sebenarnya untuk saya sebagai pengawas merasa terbantu. Paling saya tinggal bilang hari ini untuk kelas 3, dimanapun nanti kalian ditempatkan untuk ujian sekolah, satu saja pesanku, kejujuran. Jujur dalam segala hal. Jujur mengajarkan ini, jujur ini. Karena apa? Ada pengawas pernah bilang, ini sudah sering saya sampaikan, Indonesia itu hancur bukan karena banyaknya orang bodoh. Indonesia hancur karena banyaknya orang pintar yang tidak jujur. Jadi jangan sampai sudah tidak membantu memajukan Indonesia, malah membantu memundurkan Indonesia. Makanya itu banyak orang-orang pintar yang di atas-atas sana itu semua yang mau sampai mau memundurkan Indonesia. Orang-orang pintar tapi tidak jujur. Jadi jadilah orang yang pintar dan jujur. Kalau orang tidak pintar itu masih bisa dibantu-bantu, diajari. Tapi kalau orang sudah tidak jujur, setengah mati itu lagi mau diperbaiki. Paham ini? Paham? Pahammu ini saya tidak tahu jujur atau tidak. Jujur dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kemudian ini saya sampaikan kayaknya untuk kelas 12 nanti itu ada doa bersama. Saya tidak tahu kapan, hari Rabu. Doa bersama, artinya doa bersama itu semakin banyak yang berdoa, maka energi itu akan semakin besar. Makanya kenapa sumber energi terbesar di dunia itu satu tempat. Tempatnya di mana? Tempatnya di Mekah. Kenapa? Karena di sana itu banyak gelombang-gelombang, banyak frekuensi terjadi. Kenapa?
banyak suara-suara doa yang dilangitkan, artinya banyak frekuensi yang muncul. Makanya sumber energi terbesar di bumi itu, sumber energi baik terbesar di bumi itu adalah di Mekah. Makanya nanti di dalam doa bersama khusus untuk kelas 3, minta tolong hadir semua. Doa bersama ini dilaksanakan supaya kalian dalam mengerjakan soal-soal nanti itu bisa terbuka itu hati dan pikiranmu, supaya soal-soal yang diberikan kepada kalian itu dapat kalian jawab dengan benar. Kalau cuma dapat dijawab, pasti terjawab semua. Cuma dengan benarnya ini yang belum pasti. Jangan sampai terjadi pengalaman-pengalaman kemarin, ujian itu dikasih waktu 2 jam. 2 jam ujian, 1 mata pelajaran. Setengah jam tidak sampai keluar. Kenapa? Karena ujiannya memang hanya pilihan ganda. Pilihan ganda kan tinggal main silang-silang. Kenapa cepat sekali keluar? Daripada saya tidak tahu, Pak. Kenapa kau tidak tahu? Tidak belajar. Makanya nanti itu di kelas 3 hari Rabu usahakan hadir semua. Kita ini mau sama-sama berdoa supaya ujian sekolahnya kalian ini dilancarkan semua. Jadi kalau kalian saja tidak mau berdoa, bagaimana orang lain mau mendoakan kalian? Ini untuk kelas 3. Nah, kemudian untuk kelas 1 dan kelas 2, kalian kan belum ujian sekolah, tapi bantulah kakak-kakak kelasmu dengan doa-doamu, karena doa-doa itu di bulan puasa sangat dijabah. Bantulah kakak-kakak kelasmu dengan doamu. Kalau kau tidak bisa bantu dengan yang lain-lain, bantu dengan doamu. Ya Allah, luluskanlah kakak kelasku ini dengan cepat, karena saya jengkel sekali sama mereka ini. Nah, salah satu supaya kau tidak jengkel, doakan supaya lulus. Ya Allah, bantulah kakak kelasku ini supaya mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah, supaya nilai-nilainya tidak di bawah standar. Jangan sampai lulus tapi nilai di bawah standar. Jadi sedikit itu lebih bagus daripada banyak tapi lewat. Oke, adik-adik, tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas? Nah, semoga ini jelas adalah kejujuran dari kalian. Jadi khusus saya pribadi, saya mendoakan kepada kalian, bukan semua saya, bapak dan ibu guru mendoakan kepada kalian semua, khususnya agar kelas 3, agar pada saat ujian sekolah nanti, apapun yang kalian isi itu benar, dan apapun yang kalian lakukan itu bernilai pahala. Makanya banyak-banyak berdoa. Berdoa itu tidak dibayar dan faedahnya besar. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja karena agak kering tenggorokan ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga mesti tahap belajar. Yang benarnya datangnya dari Allah SWT. Yang salah itu karena kekhilafan, kedaifan, karena saya juga ini manusia itu tidak luput dari dosa. Saya mohon maaf kepada kalian semua dan saya minta ampun kepada Allah SWT. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan kitab majelis. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want it now. Forget about the consequences. I know that it's bad, it's better to wait. But sometimes I can't be selfish, and the only sound I hear is right now. And though my patience gets locked out, I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah